Shalom Bapak Ibu Saudara sidang Jemaat GPT Lumajang dan sidang Jemaat GPT Jatiroto. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi kehidupan kita semua, baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan, dan saya berdoa selalu bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya Bapak Ibu tetap semangat, diberkati juga dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pengharapannya. Jikalau memiliki tantangan hidup, segera diselesaikan dan diberikan Tuhan jalan keluar di antara segala pergumulan masalah yang kita alami. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Juga kekuatan itu diberikan melalui pembacaan firman Tuhan yang selalu kita lakukan setiap minggunya, atau yang selalu kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab juga mengatakan kepada kita, berbahagialah mereka yang mendengar dan yang merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan siang dan malam, karena dia akan seperti pohon yang berada di aliran air, yang bertumbuh, yang menghasilkan buah, yang berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam PA ini kita akan menerima firman Tuhan dan kita merenungkannya serta kita melakukannya supaya kita senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ibadah PA kita. Hari ini kita akan selesaikan pasal yang ketiga. Untuk minggu depan kita akan maju ke pasal yang keempat. Namun sebelumnya kita akan naikkan sebuah pujian untuk mengawali ibadah kita. Allah Roh Kudus penuhi kami, kurindu Kau selalu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus ada dalam hidup kami, melindungi dan memberikan kekuatan kepada kami. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah,ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, amin, penuhi kami, ku rindu Kau selalu alam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah,ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
sembah kudus, kudus, kudus Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami, Allah yang menemani kami dalam suka ataupun duka, Allah yang menuntun arah kehidupan kami, sehingga ketika kami melangkah, kami tidak salah jalan, namun sebaliknya setiap langkah kehidupan, tindakan yang kami perbuat seturut dengan kemauan dari Roh Kudus. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami mungkin seringkali mendukakan Roh Kudus dalam hati kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat menuruti segala kehendak dari Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan menyelesaikan pasal yang ketiga, bagaimana Yohanes membaptis Yesus Kristus dan bagaimana Yesus Kristus diurapi dan Roh Kudus turun seperti burung merpati menghinggapi, mengayomi sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Yesus sebentar lagi akan melakukan pelayanannya, bahwa Yesus sebentar lagi akan dicobai, namun sebelum itu dia diurapi lebih dahulu dan Roh Kudus turun ke atasnya. Terima kasih Bapa di surga, ada banyak pelajaran-pelajaran yang akan kami ambil dari pelajaran ini. Nanti juga kami akan memahami bagaimana macam-macam baptisan yang ada di dalam Alkitab, sehingga kami tidak salah kaprah, sehingga kami juga tidak menjudge orang-orang yang mungkin mengalami baptisan yang berbeda dengan kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ini segenap doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Shalom bagi kita. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Hari ini saudara-saudara, kita akan menyelesaikan pasal yang ketiga, yaitu bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Minggu lalu kita sudah melihat sedikitnya penjabaran-penjabaran mengenai Yesus dibaptis oleh Yohanes. Namun hari ini kita akan masuk lebih dalam dan kita akan melihat setidaknya ada 7 macam baptisan di dalam Alkitab. Jikalau kita membaca pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 saudara sekalian, dan juga dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17, jikalau kita membaca lebih detail lagi, di situ setidaknya ada 3 macam baptisan saudara sekalian. Secara kita tahu atau tidak kita sadari atau tidak kita sadari, setidaknya ada 3 macam baptisan yang dipopulerkan atau yang dijelaskan di sana. Yaitu yang pertama ada baptisan Yohanes, yang kedua di situ dikatakan ada baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga juga ada dinamakan baptisan api. Yohanes jelas mengatakan kepada seluruh orang Israel atau seluruh orang Yerusalem yang ada pada saat hari itu, Yudea juga yang datang berbondong-bondong kepada Yohanes pada saat hari itu, Yohanes jelas mempopulerkan dirinya. Aku membaptis kamu dalam air, namun dia yang akan datang akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan dengan api. Nah, setidaknya di dalam runtutan ayat yang singkat itu ada setidaknya 3 macam baptisan di sana. Namun karena ini adalah ibadah PA, saya mau lebih luas, sehingga alangkah baiknya kita akan mengenal 7 macam baptisan di dalam Alkitab yang mungkin Bapak Ibu Saudari baru tahu, oh ternyata ada 7 macam baptisan ya di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita akan memulaikan. Namun sebelumnya kita akan membaca teks kita yang terambil dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di dalam runtutan ayat ini saudara sekalian, kita sedia melihat sedikit garis besar mengenai Yesus dibaptis saudara. Sebenarnya baptisan itu bukan hanya baptisan Yohanes seperti yang saya katakan. Ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api, ada baptisan bangsa Israel, ada baptisan bayi, ada baptisan penderitaan saudara sekalian. Dan baptisan-baptisan ini dijelaskan semuanya di dalam Alkitab saudara-saudara sekalian. Nah, setidaknya ada 7 macam baptisan atau 7 jenis baptisan yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, ketujuh jenis baptisan ini saudara-saudara, ada yang dipandang secara harafiah, namun ada juga dipandang secara kiasan saudara sekalian. Yang harafiah itu adalah baptisan Yohanes, baptisan air seperti itu. Namun ada juga yang dinamakan baptisan kiasan, seperti baptisan Roh Kudus saudara sekalian. Nah, seperti juga baptisan penderitaan, juga seperti baptisan yang lain saudara sekalian. Ada yang dipandang secara kiasan saudara sekalian. Nanti kita akan pelajari secara bersama-sama secara lebih mendetail lagi. Nah, ketujuh macam baptisan ini sebagian harus dialami oleh orang Kristen, namun sebagian lagi tidak harus dialami. Nah, ada yang dinamakan baptisan Musa atau baptisan awan. Nah, itu tidak harus kita alami. Nanti kita akan lihat bersama-sama itu hanya dialami oleh siapa. Nanti ada juga baptisan api. Baptisan api ini tidak harus dialami oleh bangsa Israel. Namun siapa yang mengalami baptisan-baptisan ini, kita akan melihat bersama-sama. Jadi ketujuh baptisan ini yang ada, yang dicatat oleh Alkitab, tidak harus dialami oleh seluruh orang Kristen. Namun sebagian harus dialami, namun sebagiannya lagi tidak harus dialami saudara-saudara semuanya. Nah, saya akan menyimpulkan, saya akan memberikan kesimpulan di awal, tidak mengapa. Setidaknya ada 3 jenis baptisan yang seharusnya akan kita alami. Namun ada beberapa orang mengatakan harus 4 baptisan. Tidak mengapa, itu tergantung sudut pandang kita, di mana nanti saya akan memberitahukan ketiga baptisan yang seharusnya kita alami secara bersama-sama. Namun jikalaupun itu keempat baptisan yang mungkin harus dialami seperti yang dilakukan atau yang diimani oleh orang Katolik, itu juga tidak mengapa, tidak sesuatu yang harus kita judge dan kita membenarkan apa yang kita alami saudara sekalian, tidak harus demikian. Namun kita harus bisa menghargai setiap pergumulan atau setiap argumentasi yang mereka berikan. Mari saudara-saudara semua, kita akan mulai dari yang pertama, baptisan Yohanes. Seperti yang sudah kita pelajari, kiranya kita tidak bosan-bosan membahas baptisan Yohanes ini, karena ada selalu pengertian-pengertian baru yang kita terima dari dalamnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya juga dikatakan bahwa Yohanes membaptis orang-orang Yerusalem, orang-orang Yudea dan juga sekitar-sekitar Yerusalem, semuanya datang kepada Yohanes. Dan Yohanes mengatakan kepada mereka semua, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sampai mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi kedatangan Yohanes memang seperti proklamir saudara sekalian, sesuatu yang wah seperti itu. Karena sudah lama sekali, 400 tahun tidak pernah ada nabi yang muncul. Karena Nabi Maliakhi adalah nabi terakhir di dalam perjanjian lama. Ada 400 tahun setelah Nabi Maliakhi, Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak berbicara melalui para nabi saudara sekalian. Sehingga ketika kedatangan Yohanes yang nyentrik itu, dengan pakaian yang nyentrik, dengan juga makanan-makanannya yang tidak biasa itu, saudara-saudara, itu menjadi sesuatu yang populer, itu menjadi sesuatu yang booming, sehingga seluruh daerah Yudea, itu satu provinsi loh saudara sekalian, dan juga penduduk Yerusalem. Itu penduduk Yerusalem bisa dikatakan ibu kota dari Israel pada saat hari itu. Nah, bahasa-bahasa di dalam Alkitab itu memang unik. Bisa jadi seluruh penduduk Yerusalem itu sebenarnya sedang mengatakan bahwa seluruh daerah Israel itu juga datang kepada Yohanes Pembaptis pada saat hari itu saudara sekalian. Namun saudara sekalian, di samping memang mereka datang berbondong-bondong mengaku dosanya dan memberi diri dibaptis, namun setelah mereka melihat
Yesus yang datang juga dibaptis. Padahal Yohanes mengatakan, dia yang datang setelah aku membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Dia akan membaptis kamu dalam roh dan dengan api. Nah, ketika mereka melihat Yesus yang dinubuatkan oleh Yohanes, yang Yohanes mempersiapkan jalan untuk Mesias itu, nah ternyata Mesias itu juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka semua orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis menjadi kecewa, saudara sekalian. Makanya kita melihat seluruh penduduk Yerusalem, Yudea itu datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Namun ternyata mereka yang dibaptis tidak banyak yang datang mengikuti Yesus Kristus sebagai Mesias, saudara sekalian. Mereka tidak mengakui atau mereka kecewa terhadap nubuatan, terhadap perkataan Yohanes Pembaptis bahwa akan ada Mesias yang datang, bahwa dia yang akan membaptis dalam roh dan api, dan ternyata itu adalah Yesus Kristus. Mereka semua kecewa, saudara sekalian. Makanya tidak banyak yang datang kepada Yesus, yang menjadi murid-murid Yesus. Setelah banyak orang yang dibaptis ini, tidak banyak orang yang percaya kepada Yesus, saudara sekalian. Itulah baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan, sebagai bukti bahwa ia bertobat. Dan ketika sudah bertobat, baru datang kepada Yesus. Itu sederhananya, saudara sekalian. Nah, yang kedua adalah baptisan api. Maksud saya baptisan air, maafkan saya. Baptisan air ini adalah baptisan Kristen atau baptisan selam yang kita alami hari-hari ini. Ada beberapa perbedaan antara baptisan Yohanes dengan baptisan air, saudara sekalian. Baptisan Yohanes tentunya tidak menggunakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena perintah itu baru ada pada Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, saudara sekalian. Dan itu terjadi setelah Yesus naik ke surga lebih dahulu, saudara sekalian. Baru perintah untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berlaku, dan itu dilakukan di zaman Kisah Para Rasul atau di zaman jemaat mula-mula. Setidaknya 3.000 orang yang percaya mula-mula itu yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, baptisan Yohanes tidak menggunakan baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun ada orang mengatakan bahwa ternyata baptisan Yohanes sama dengan baptisan air. Yes, boleh dibilang mungkin sama karena seremonialnya menggunakan air, seperti itu mungkin sama. Namun ada beberapa perbedaan juga, seperti yang saya katakan bahwa baptisan air yaitu menggunakan atau menyebutkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sementara baptisan Yohanes tidak demikian, saudara-saudara sekalian. Namun memang akar dari baptisan itu sendiri adalah berasal dari baptisan Yohanes itu sendiri. Jadi baptisan Yohanes itu berasimilasi menjadi baptisan air yang diperbaharui menjadi baptisan air yang ditambahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara sekalian. Apakah Yohanes ini tiba-tiba membaptis begitu saja, membuat peraturan begitu saja? Tidak, saudara sekalian. Ternyata akar dari baptisan itu sudah ada di zaman perjanjian lama, saudara-saudara. Yaitu bagaimana jikalau ada orang najis seperti itu. Contoh mungkin menyentuh orang mati atau menyentuh mayat itu najis, saudara sekalian. Atau bagi perempuan yang haid juga itu najis, saudara-saudara sekalian. Atau jikalau menentu hal-hal yang lain yang najis, itu juga harus membasuh diri mereka. Atau seperti imam-imam lah, supaya kita lebih cepat memahami. Jikalau ingin masuk kepada tabernakel, mereka harus membasuh tangannya lebih dahulu, membasuh kakinya. Sehingga akar dari baptisan itu sebenarnya sudah ada di zaman perjanjian lama, disebut dengan istilah tefilah, yaitu bagaimana mereka menyucikan dirinya secara fisik. Itu sebenarnya dilakukan secara simbolik, saudara sekalian. Nah, dari hal-hal itulah, dari akar-akar baptisan yang ada dalam perjanjian lama itulah, maka Yohanes juga melakukan hal yang sama. Nah, dari baptisan Yohanes itulah juga merembet menjadi baptisan air atau baptisan Kristen yang sekarang ini kita lakukan, atau sering juga disebutkan sebagai baptisan selam, saudara sekalian. Nah, baptisan air bukan tanda pertobatan. Sebenarnya ketika menyelidikinya, sebenarnya bukan tanda pertobatan. Oke lah, bolehlah orang mengatakan sebagai tanda pertobatan. Namun lebih tepatnya, saudara sekalian, jikalau kita melihat terjemahan bahasa Yunaninya, dikatakan baptiso en udati eis metanoian, yaitu membaptis dalam dengan air untuk
atau kepada pertobatan. Jadi untuk pertobatan atau kepada pertobatan, saudara. Artinya kalau benar-benar sudah bertobat dengan menunjukkan buah pertobatan, maka harus dibaptis. Nah begitulah artinya, saudara sekalian. Jadi bukan tanda pertobatan, saudara sekalian. Namun kalau sudah bertobat baru dibaptis, saudara sekalian. Jadi sudah bertobat lebih dahulu dan menunjukkan bukti-bukti atau buah-buah pertobatan itu, maka dibaptis dengan air atau maka dibaptis Kristen, saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan sekarang, saudara-saudara? Bukankah dibaptis dulu kemudian baru bertobat? Yang Alkitabiah adalah bertobat dulu kemudian dibaptis. Yes, memang yang Alkitabiah bertobat dulu dan memberikan atau menunjukkan buah pertobatan dulu baru dibaptis, saudara sekalian. Nah, namun bagaimana dengan sekarang? Ada beberapa orang, tentu tidak ada di gereja kita, yang dia mau dibaptis karena dia sebentar lagi mau menikah. Oh, dibaptis karena salah satu syarat untuk menikah ada surat baptisan seperti itu. Atau jika lo masuk ke perguruan tinggi, ada harus surat baptisan yang harus mungkin diambil. Contoh perguruan tinggi teologi, terutama kami yang sekolah harus ada surat baptisan, saudara sekalian. Jadi terkadang memang baptisan air itu tidak dilakukan setelah bertobat, saudara sekalian. Malah sebaliknya banyak dipergunakan untuk hanya kebutuhan administrasi. Namun saudara sekalian, saya akui, saya sendiri pun saudara sekalian, saya dibaptis bukan setelah bertobat. Saya akui, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dibaptis bukan setelah saya bertobat. Namun mungkin saya dibaptis dulu baru bertobat, saudara sekalian. Harusnya memang yang Alkitabiah adalah bertobat dulu, menunjukkan buah-buah pertobatan lebih dahulu, baru dibaptis. Namun saudara sekalian, saya akui, saya tidak malu mengatakannya. Karena memang dahulu tidak memiliki sebuah pembelajaran atau katekisasi. Namanya juga di desa, saudara-saudara sekalian ya. Jikalau saya tidak salah dengar juga Olpi demikian. Ada orang yang ingin dibaptis, ya wes melok dibaptis wes. Padahal setelah dibaptis pun kita mungkin masih melawan orang tua. Mungkin saya masih merokok pada saat hari itu setelah dibaptis itu sendiri. Jadi memang saya akui sendiri bahwa saya memang dibaptis lebih dahulu baru bertobat, saudara sekalian. Namun yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya adalah bertobat lebih dahulu, memberikan bukti-bukti pertobatan dengan buah-buah pertobatan, baru dibaptis. Itulah yang dinamakan dengan baptisan yang Alkitabiah. Namun mungkin saya mengakui semua itu, dan itu mungkin adalah sesuatu yang harus saya jalani, saudara sekalian. Apakah itu sesuatu yang keliru? Yes, sesuatu yang keliru. Namun terkadang Tuhan tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang seseremonial itu, saudara sekalian. Memang lebih baiknya bertobat dahulu baru dibaptis. Namun saya pada saat itu tidak memiliki pengertian yang lebih jelas, saudara sekalian. Jadi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Namun tidak mengapa juga, karena pada hakikatnya juga saya akhirnya bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama, saudara sekalian. Itu kesaksian saya, saudara-saudara. Setelah dibaptis baru masuk sekolah Alkitab soalnya, saudara sekalian. Oke, nah baptisan air atau baptisan Kristen atau baptisan selam di dalam perjanjian baru diberikan kepada mereka yang sudah percaya Yesus. Jadi baptisan air atau baptisan Kristen ini pertama kali dialami oleh 3.000 orang yang dibaptis, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Bapak Ibu bisa baca ketika rasul-rasul itu berkhotbah, dan ketika rasul-rasul itu sudah menerima Roh Kudus yang sudah dijanjikan lebih dahulu, mereka berkhotbah dengan luar biasa. Yang dahulunya mereka ketakutan, yang dahulunya mereka terkencing-kencing bahasa hiperbolanya, saudara sekalian, yang darah rendah, mau pingsan, ketakutan, paranoid, semuanya. Namun ketika Roh Kudus masuk menghinggapi hati mereka, terlebih khusus yaitu Petrus, dia berkhotbah dengan tegas. Dia memberikan khotbah yang keras, saudara sekalian, bahkan memarahi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat hari itu. Dan ternyata ada banyak-banyak orang yang takjub dan memberi diri dibaptis. Setidaknya 3.000 orang pertama dibaptis pada saat hari itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Itulah yang menjadi cikal bakal jemaat mula-mula atau gereja Kristen awal yang ada di Yerusalem, saudara sekalian. Dan Tuhan menambahkan mereka. Tiap hari Tuhan menyembahkan mereka dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sekarang pertanyaannya begini, saudara sekalian. Rasul-rasul pada saat hari itu adalah 12,
yang sudah bertambah, yaitu Matias yang menggantikan Yudas Iskariot yang sudah meninggal itu, maka digantian oleh Matias, saudara sekalian. Nah, bagaimana mungkin 12 rasul ini bisa membaptis 3.000 orang? Apakah, kan kita sudah melihat kan biasanya baptisan-baptisan yang dilakukan ada seorang pastor, ada seorang pendeta kan, biasanya masuk ke dalam air bersama-sama dengan orang yang dibaptis, baru dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya membaptis kamu atas pengampunan segala dosa-dosa dan kesalahanmu. Engkau lahir baru dan Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu dan menjadi Tuhan di atas segala Tuhanmu. Amin. Begitu kan biasanya begitu. Namun apakah mungkin 12 orang itu melakukan hal itu dengan 3.000 orang? Mungkin tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin akan berselang selama 1 harian penuh karena 3.000 orang, saudara sekalian. Dan juga di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata tidak demikian. Bukan rasul-rasul itu satu-satu datang membaptis mereka 3.000 orang. Enggak, saudara sekalian, bukan seperti itu. Pada realitanya, menurut tradisi dan menurut budaya-budaya orang Israel pada saat itu, jadi semua orang 3.000 orang itu, saudara-saudara sekalian, itu masuk semuanya ke dalam sungai Yordan. Masuk semuanya ke dalam sungai Yordan. Setelah itu, Petrus itu langsung membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, atau Putra dan Roh Kudus. Saya membaptis kamu atas segala pengampunan dan dosa-dosamu. Dan semua mereka itu yang masuk dalam sungai Yordan itu yang masuk, yang mencelupkan dirinya sendiri masuk ke dalam air dan keluar, saudara sekalian. Jadi tidak seperti yang kita alami hari-hari ini. Nah, ini penting. Nah, ini kan tidak pernah kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Ini menjadi sesuatu yang baru. Begitulah yang dialami juga, yang dilakukan juga oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis enggak baptis dia satu-satu, saudara. Enggak, saudara sekalian. Mereka semua masuk di dalam air itu, sungai Yordan terlebih khusus pada saat itu. Dan mereka masuk ke dalam air dan mereka yang sendiri keluar ke dalam air. Karena tidak mungkin sendiri Yohanes Pembaptis. Wong dari seluruh Yerusalem, wong dari seluruh Yudea dan sekitarnya, saudara sekalian. Demikian juga baptisan air yang dilakukan oleh para rasul, yang juga dilakukan oleh Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Mereka sendiri yang mencelupkan dirinya sendiri dan mereka sendiri yang keluar, saudara sekalian. Nah, ada juga sesuatu yang berbeda, saudara sekalian, yaitu apakah baptisan ini harus masuk semuanya? Karena jikalau kita melihat akar kata baptisontai atau baptiso, dari akar kata baptiso itu bisa memang disebutkan mencelupkan atau membersihkan atau menyucikan atau membersihkan, menguduskan, begitulah akar katanya. Oke, dicelupkan itu yang namanya baptisan kan, dicelupkan. Tapi membersihkan itu tidak harus sebenarnya dicelupkan ke dalam air dan dibersihkan. Bisa saja dilap seperti itu kan. Jadi akar kata baptiso ini atau baptisontai ini bisa memiliki arti kata yang luas, saudara sekalian. Bisa memang dicelupkan atau diselam seperti itu. Namun bisa juga artinya itu dikuduskan atau disucikan atau dibersihkan, saudara sekalian. Nah, apakah yang paling alkitabiah itu adalah baptisan selam, saudara sekalian? Haruskah? Karena ada orang yang ngotot, harus baptisan selam, Pak. Kalau nggak baptisan selam nggak sah, Pak. Kalau nggak baptisan selam itu harus dibaptis ulang, Pak. Tunggu dulu, saudara-saudara sekalian. Kita melihat teman seiman kita, mungkin saya katakan akan teman seiman kita, yaitu orang Katolik. Tidak selamanya mereka melakukan baptisan selam. Ada kalanya mereka melakukan baptisan percik, saudara sekalian. Apakah mereka tidak memiliki pengertian tentang baptisan? Tentu tidak. Mereka adalah nenek moyang dari Kristen. Dari dialah maka kita lahir. Kekristenan ini lahir, saudara sekalian. Mereka lah yang cikal bakal adanya Kristen Protestan, Kristen karismatik, saudara sekalian. Jadi tentu mereka memiliki argumentasi-argumentasi yang alkitabiah, saudara sekalian. Nah, namun sebelum masuk ke sana, baptisan air ini pertama kali dipopulerkan oleh para rasul lebih dahulu dan juga dipraktikkan oleh Filipus. Jikalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal yang ke-8, ada sida-sida dari Ethiopia, seorang pembesar sebenarnya ini, seorang bendahara ratu di negerinya sendiri, saudara sekalian. Nah, dia ternyata seorang yang baik. Walaupun dia seorang sida-sida, seorang pembesar, seorang bendahara, namun ternyata dia beribadah ke Yerusalem dengan perjalanan yang cukup jauh pada saat itu.
Kadang orang mengatakan orang-orang Ethiopia itu orang-orang yang kulit hitam dan tinggi besar seperti itu. Nah, dia beribadah ke Yerusalem. Dan dia, saudara sekalian, membaca kitab Yesaya ketika pulang dari Yerusalem. Kitab Yesaya itu kira-kira seperti ini, sederhana seperti ini. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, yang menutup mulutnya untuk dibunuh. Kira-kira seperti itu. Dan Tuhan Roh Kudus itu berbicara kepada Filipus. Filipus, kamu pergi ke sana loh ya. Kepada seorang yang di sana dia sedang bingung. Dia tidak bisa mengerti firman Tuhan. Kamu pergi ke sana katanya. Sehingga Filipus itu datang menghampiri sida-sida dari Ethiopia ini. Dan akhirnya Filipus ini mendengarkan sida-sida dari Ethiopia ini membaca kitab Nabi Yesaya itu, saudara sekalian. Dan akhirnya Filipus ini berkata kepada sida-sida ini, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Setelah itu akhirnya sida-sida dari Ethiopia ini mengatakan, saya tidak mengerti apa yang saya baca. Tentang siapakah Nabi ini berkata? Apakah tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka dari saat itu akhirnya Rasul Filipus ini langsung memberikan pengajaran kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Ternyata dia memberikan kabar baik, kabar sukacita, yaitu bahwa kambing domba itu yang akan dibawa ke pembantaian itu menggambarkan Yesus Kristus yang adalah Mesias yang menyelamatkan dosa-dosa umat manusia. Sehingga pada saat itu sida-sida dari Ethiopia itu menjadi percaya. Dan setelah percaya, saudara sekalian, setelah mendengarkan pengajaran loh ya, ada mendengarkan pengajaran, percaya, dan setelah itu dia memberi diri dibaptis oleh Filipus, saudara sekalian. Itu yang dilakukan juga oleh rasul-rasul yang pertama. Yang kedua juga dilakukan oleh Rasul Paulus kepada kepala penjara di Filipi. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata ketika Rasul Paulus memberikan kabar baik di Filipi, jemaat Filipi di Asia kecil pada saat itu, saudara-saudara, mungkin sekarang Turki, jikalau kita bisa melihat Filipi itu mungkin daerah Turki sekarang. Nah, ketika dia memberitahukan firman Tuhan di sana, ternyata banyak yang orang-orang tidak menyukai Rasul Paulus, sehingga dia dipenjara bersama-sama dengan Silas, saudara sekalian, dan bajunya ditelanjangi, bajunya dilepaskan semua dan dijerat, dibelenggu, saudara sekalian. Nah, dimasukkan ke dalam gua batu pada saat hari itu. Nah, ketika malam-malam, saudara-saudara, Rasul Paulus dan Silas ini berdoa menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Berdoa mereka menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Sehingga goncanglah penjara itu. Dan ternyata belenggu mereka itu lepas, saudara sekalian. Dan mereka bisa keluar, saudara sekalian. Dan kepala penjara itu menjadi frustasi. Dia ingin bunuh diri, saudara sekalian. Karena apa? Karena dia tidak bertanggung jawab. Karena kepala penjara ini menjaga Rasul Paulus dan Silas pada saat hari itu. Jikalau keluar, saudara sekalian, dan lepas, maka kepala penjara ini akan disiksa lebih besar lagi, saudara sekalian. Karena orang-orang pada zaman dahulu sangat-sangat tidak beretika, tidak bermoral, saudara-saudara. Disiksa baru dibunuh. Nah, sehingga dia memutuskan untuk membunuh diri, saudara. Nah, Rasul Paulus menghalangi itu. Jangan engkau bunuh diri. Dan akhirnya, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan ajaran kepada kepala penjara yang ada di Filipi ini. Dan kepala penjara ini membasuh bilur-bilur dari luka-luka dari Rasul Paulus dan Silas pada saat hari itu. Dan kepala penjara ini mengajak dia untuk pulang ke rumahnya, saudara, menjamu Rasul Paulus dan Silas. Dan akhirnya kepala penjara ini memutuskan untuk dibaptis dia bersama-sama dengan keluarganya, yaitu dengan menggunakan baptisan air atau baptisan Kristen di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah yang dilakukan oleh rasul-rasul zaman dahulu, oleh bapak-bapak gereja kita, saya katakanlah demikian, oleh pemimpin-pemimpin kita lebih dahulu, saudara-saudara sekalian, dengan menggunakan baptisan air. Yang pertama adalah 3.000 orang yang datang kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain sehingga dibaptis. Yang kedua itu dilakukan oleh Filipus juga. Yang ketiga itu dilakukan oleh Rasul Paulus, dan juga nanti akan merembet menjadi rasul-rasul yang lain dan seterusnya, saudara-saudara semuanya. Nah, namun ada sebuah pandangan yang berbeda, saudara-saudara, seperti yang saya katakan di awal. Apakah saudara-saudara sekalian baptisan itu haruslah baptisan selam? Karena memang pada umumnya berlaku hanya pada orang dewasa yang mampu beriman kepada Yesus Kristus. Karena seperti ini, saudara, kita orang Kristen karismatik
atau Pentakosta tidak melakukan baptisan percik atau tidak juga melakukan baptisan air, saudara sekalian. Kita hanya menggunakan baptisan selam atau baptisan Kristen pada umumnya, saudara-saudara. Namun jikalau kita melihat orang Katolik sebagai ayah kita, saya katakan demikian, sebagai ayah kita, mereka ada baptisan bayi. Ada juga yang dinamakan baptisan percik bagi mereka. Nah, bagaimana menimbang ini? Saya mau kita tidak gampang menjudge, saudara-saudara sekalian. Nah, dan juga ada yang mengatakan berlaku hanya pada orang dewasa, namun ada orang yang mengatakan berlaku juga untuk bayi sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Mengapa orang Katolik menggunakan baptisan air kepada bayi dengan cara dipercik, sementara kita Kristen karismatik itu tidak menggunakan hal yang demikian, saudara? Karena bagi mereka tafsiran atau interpretasi mereka, saudara sekalian, bahwa baptisan itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, sama seperti sunat. Jadi bagi pemahaman Katolik, baptisan itu seperti sunat, sebagai tanda perjanjian, saudara sekalian, seperti tanda perjanjian. Sehingga tanda perjanjian itu juga bukan hanya dilakukan kepada orang-orang dewasa, namun juga kepada bayi, saudara sekalian, sebagai pertanda janji, komitmen bahwa bayi ini adalah bayi yang dilindungi, yang percaya, yang beriman, yang lahir dari iman orang-orang Kristen atau iman orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah landasannya, saudara. Itulah alasan mereka, argumentasi mereka, interpretasi mereka, mengapa mereka melakukan baptisan air kepada bayi dengan cara dipercik. Mengapa dipercik? Karena jikalau dicelupkan atau diselam, saudara, itu masih bayi, saudara-saudara sekalian. Sama seperti yang saya katakan, baptisontai itu memang bisa diselam, namun bisa juga artinya itu dikuduskan, dibersihkan. Bukankah dipercik itu juga adalah dibersihkan, saudara sekalian? Nah, soalnya begini, saudara-saudara, kita terlalu pusing masalah seremonial. Kita pusing, kita menitik beratkan seremonial. Sebenarnya bukan seremonial itu, bukan diselam, dipercik bendera, bukan itu yang penting, saudara sekalian. Yang penting dalam nama siapa dia dibaptis. Percuma diselam tapi di dalam nama Daud, tidak efektif, tidak alkitabiah, itu pasti sesat, saudara sekalian. Percuma dibaptis diselam dalam nama Rasul Paulus, dalam nama Rasul Petrus, dalam nama pendeta besar, percuma. Tidak efektif itu. Yang efektif atau yang inti dari baptisan itu di dalam nama siapa dia dibaptis. Baik itu dipercik, baik itu bendera, baik itu selam, itu it's okay. Asal di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu sah, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, terkadang orang Kristen karismatik itu ngotot sekali. Paling ngotot, merasa diri paling benar. Harus selam. Tunggu dulu, saudara-saudara sekalian. Ada sebuah kisah, saudara-saudara, yaitu ada orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kisah nyata. Dan dia percaya pada usia yang tua. Dia sudah stroke. Dia sudah tidak bisa lagi berjalan. Dia sudah satu-satu nafasnya. Namun dia memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dan dia mau dibaptis. Ayo saya tanya, kita baptis selam tah? Baptis selam mati dianya, saudara-saudara sekalian. Dan kita yang dipenjara. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pendeta? Pendeta itu akhirnya memercik dia 3 kali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku membaptis engkau. Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Sah, saudara sekalian. Jadi dengan pengertian ini kita menjadi orang yang dewasa. Enggak gampang menjudge setiap perilaku atau setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh beberapa gereja. Harus ditimbang dengan sangat baik, saudara sekalian. Jikalau ada orang yang menggunakan baptisan bayi, no problem, jangan dihakimi. Jikalau ada orang yang menggunakan baptisan selam, baptisan percik, no problem, asal jangan digoreng, saudara sekalian. Digoreng gak akan mungkin bisa, saudara, kita yang dihukum, saudara sekalian. Jadi itu harus perlu kita pahami, saudara-saudara. Bukan seremonialnya yang penting, namun di dalam nama siapa dia dibaptis, saudara-saudara. Nah, kita kan sudah memiliki pemahaman yang luas hari ini mengenai baptisan, saudara-saudara.
Nah, sekarang kita masuk kepada baptisan Roh Kudus. Nah, di dalam ayat yang ke-11 dari pasal yang ketiga itu, saudara-saudara, dikatakan di situ, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, kata Yohanes, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya dan seterusnya. Jadi ada juga dijelaskan Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti ada baptisan Yohanes, ada baptisan air. Baptisan Yohanes dilakukan oleh Yohanes, baptisan air dilakukan oleh rasul-rasul. Nah, baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, kita memiliki pemahaman yang bagus kan? Baptisan Yohanes dilakukan oleh Yohanes, baptisan air atau baptisan selam, baptisan Kristen dilakukan oleh para rasul dan para pendeta, para pastor. Dan baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Baptisan api juga dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian. Apakah baptisan Roh Kudus itu, Pak? Yang pertama, saudara-saudara, baptisan Roh Kudus hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ingat, baptisan Roh Kudus hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Baptisan Roh Kudus bukan berarti Roh Kudus yang melakukan baptisan, bukan, saudara sekalian. Baptisan Roh Kudus ini adalah kiasan, sama seperti yang saya katakan. Kiasannya adalah Tuhan yang memberikan Roh Kudus, yang mengutus Roh Kudus kepada diri kita masing-masing ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya di dalam kitab Yohanes dikatakan, setelah aku nanti pergi ke Bapa, aku akan mengutus, akan ada seorang penolong yang lain yang akan menemani engkau sehingga engkau tidak yatim piatu. Jadi Yesus Kristus yang memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan itu tergenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua di zaman Pentakosta. Yaitu bagaimana rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka bernubuat dan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Dan mereka memberitahukan kabar baik, saudara. Jadi baptisan Roh Kudus hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Saya tidak percaya. Saya ulangi, saya tidak percaya ada orang yang berdoa dihuskan begitu, penuh mereka dengan Roh Kudus, geblak itu kejang-kejang. Saya nggak percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang ditiup, semua jemaatnya geblak. Saudara-saudara, baptisan Roh Kudus jelas Rasul Yohanes mengatakan, dia yang datang setelah aku, dia yang akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan dengan api, saudara-saudara. Jadi baptisan Roh Kudus itu hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Jangan gampang tertipu, jangan gampang terpengaruh oleh pendeta-pendeta yang mungkin spektakuler, yang mungkin Bapak Ibu merasa, oh ini pendeta super ini. Tunggu dulu, saudara-saudara. Jangan-jangan bukan pendeta super, namun pendeta sesat, saudara-saudara. Hati-hati, saudara. Baptisan Roh Kudus hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak dilakukan oleh siapa. Itu hak prerogatif dari Allah yang memberikan Roh Kudusnya kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, baptisan Roh Kudus bisa terjadi setelah baptisan air ataupun sebelum baptisan air. Jadi saudara, baptisan Roh Kudus itu bisa terjadi setelah kita melakukan baptisan air atau sebelum kita melakukan baptisan air. Bisa saja baptisan Roh Kudus itu di awal, baru kita mengalami baptisan air. Namun bisa saja memang baptisan air kita alami lebih dahulu, dan setelah itu baru mengalami baptisan Roh Kudus. Namun yang sebenar-benarnya, atau jikalau kita yang Alkitabiah yang sebenar-benarnya, baptisan Roh Kudus dulu sebenarnya, saudara. Karena dari baptisan Roh Kudus itulah maka kita bisa bertobat. Karena kan kita ingat baptisan air itu dilakukan setelah bertobat. Jadi dari baptisan Roh Kudus itulah Roh Kudus yang memampukan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita mendapatkan Roh Kudus. Ada Roh Kudus itu dalam hati kita, memampukan kita untuk bertobat. Baru kita melakukan baptisan air. Namun ada mungkin beberapa orang yang berbeda. It's okay, no problem. Ada yang melakukan baptisan air lebih dahulu, baru setelah itu mengalami baptisan Roh Kudus. Tidak mengapa, saudara-saudara. Artinya baptisan Roh Kudus itu adalah ketika kita bisa mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, Roh Allah lah yang memampukan dia menyebutkan, Ya Aba, Ya Bapa. Nah itu saudara-saudara sekalian. Tujuan baptisan Roh Kudus adalah untuk memberi kuasa kepada murid-murid untuk
untuk memberitakan Injil. Jadi jelas, baptisan Roh Kudus itu bukan untuk populerkan dirinya sendiri, menganggap diri suci. Enggak. Baptisan Roh Kudus itu tidak mempopulerkan dia bisa bahasa roh, bisa geblak dan lain sebagainya. Bukan itu tujuan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu jelas tujuannya memberi kuasa. Kuasa bukan untuk melakukan mukjizat, saudara. Kuasa bukan untuk mengganda-gandakan berkat, bukan. Namun kuasa untuk memberitahukan Injil atau memberi keberanian untuk memberitahukan Injil. Itulah tujuan dari baptisan Roh Kudus yang sebenar-benarnya. Jadi saudara-saudara, jikalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita, sebenarnya kita akan selalu berusaha, kita akan selalu sukacita menyampaikan kesaksian-kesaksian kepada orang-orang lain tentang baiknya Yesus Kristus, tentang baiknya Allah di dalam diri kita. Karena itulah bukti bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, yaitu memberitakan Injil dengan cara bersaksi. Itulah yang dilakukan oleh para murid-murid lebih dahulu, oleh para sidang jemaat mula-mula pada saat hari itu, saudara-saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, saudara-saudara, baptisan Roh Kudus pertama kali dialami oleh para murid, 120 murid di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu bisa baca, tentu kita tidak akan membacanya sekarang. Dan juga baptisan Roh Kudus dialami juga oleh orang Samaria, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, dan juga Kornelius, Kisah Rasul pasal yang ke-10, dan juga 12 murid Yohanes Pembaptis dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, dibarengi dengan bahasa roh dan nubuat. Jadi saudara-saudara, baptisan Roh Kudus ini memang dibarengi dengan bahasa roh dan nubuat, saudara-saudara sekalian. Jadi baik itu mungkin 120 murid, baik itu orang Samaria, Kornelius, murid-murid Yohanes, hampir selalu dibarengi, atau terlebih khususlah di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat keempat itu dibarengi dengan bahasa roh dan dengan nubuat, saudara-saudara sekalian. Nah, namun juga jikalau kita melihat Kornelius dan juga dengan orang Samaria, bukan ada bahasa roh di sana, saudara sekalian. Namun hanya aja nubuat-nubuat yang ada di sana, saudara. Jadi di beberapa sisi dibarengi hanya dengan nubuat, namun di satu sisi dibarengi dengan bahasa roh dan dengan nubuat. Nah, apakah fix? Apakah sebuah harga mati baptisan Roh Kudus ini harus berbahasa roh? Harus bernubuat, saudara-saudara sekalian? Tidak, saudara-saudara sekalian. Inilah beberapa pandangannya, saudara-saudara. Baptisan Roh Kudus tidak selalu harus dibarengi dengan bahasa roh, saudara-saudara. Karena banyak orang yang demikian. Jikalau tidak, oh nggak ada Roh Kudus itu. Serius, saudara. Saya tidak dikaruniai bahasa lidah, atau mungkin banyak orang mengatakannya bahasa roh, no problem lah. Ada mungkin yang membedakannya, it's okay. Saya tidak pernah diberikan oleh Tuhan karunia bahasa lidah atau bahasa roh, saudara-saudara sekalian. Tidak pernah, saudara-saudara. Apakah saya tidak ada Roh Kudus dengan adanya hal itu? Apakah saya tidak dibaptis dengan Roh Kudus? Tentu tidak. Ada banyak juga dosen-dosen saya yang terkemuka, yang jelas pelayanannya berdampak, yang dibuktikan, yang terpercaya, saudara-saudara. Dia juga tidak mengalami yang namanya bahasa roh atau juga bahasa lidah seperti itu, atau juga mungkin yang kejang-kejang seperti itu. Tidak, saudara-saudara sekalian. Jadi baptisan Roh Kudus tidak harus mengalami bahasa lidah, saudara-saudara. Namun memang baptisan Roh Kudus itu memang memampukan kita untuk bernubuat, memampukan kita untuk bersaksi. Itulah, saudara-saudara. Dan bagi orang yang dibaptis Roh Kudus memang, apalagi terlebih saya pribadi, kami pelayan-pelayan Tuhan, menyampaikan berita firman Tuhan itu memang sebenarnya juga adalah bernubuat, saudara-saudara sekalian. Karena kami terkadang menjelaskan apa yang terjadi di depan. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Kami mengatakan setelah kematian kita akan mengalami apa, dan setelah kita mati apa yang terjadi, apakah kita langsung ke surga, ataukah ada masa penghakiman, kerajaan 1000 tahun dan lain sebagainya. Itu kan dinubuatkan, dan kami menubuatkan itu tentu dengan firman Tuhan yang sudah dikanonisasikan, saudara-saudara. Jadi kami juga hamba-hamba Tuhan bernubuat. Jadi bisa juga memang baptisan Roh Kudus itu dibarengi dengan bahasa roh, namun bisa juga hanya dibarengi dengan nubuatan-nubuatan. Namun yang lebih penting, saudara sekalian, bukti dari kita sudah menerima Roh Kudus adalah bahwa kita hidup benar dan kita suka akan firman Tuhan, suka bersaksi, dan kita bisa berseru dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Fix
Kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, saudara-saudara sekalian. Nah, baptisan Roh Kudus adalah karunia pemberian. Jadi karunia, ya saudara-saudara. Roh Kudus yang hanya dialami oleh orang sudah dilahirkan baru dan terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus itu sudah disah menjadi milik Kristus. Ingat saudara ya, ini penting. Roh Kudus itu tidak naik turun, tidak naik turun. Roh Kudus itu tidak keluar masuk seperti teh celup, saudara sekalian. Itu ajaran yang menyesatkan, saudara-saudara. Jangan pikir Roh Kudus itu keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Kurang kerjaan, saudara-saudara sekalian. Dan Allah juga kelihatan gak konsisten. Roh Kudus itu ada dalam hati kita, menetap selama-lamanya. Makanya Roh Kudus itu disebutkan juga sebagai materai yang sudah menyegel kita milik Kristus. Tidak ada yang bisa mengambil lagi, sudah dimateraikan. Roh Kudus itu menjadi materai. Jadi nggak keluar masuk ya saudara-saudara. Jikalau mungkin pernah mengalami pemikiran yang demikian, bertobat ya saudara-saudara. Roh Kudus itu tidak keluar masuk, namun permanen di dalam diri kita. Namun memang terkadang kita mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kapan kita dukakan dia? Ketika kita tidak melakukan sesuai dengan apa tuntunan dari Roh Kudus. Ketika kita merasa bersalah, saudara-saudara, dan kita mengevaluasi diri kita yang bersalah, sebenarnya Roh Kuduslah yang memampukan saudara-saudara untuk merasa diri bersalah. Ketika saudara ingin mengambil sebuah tindakan yang mungkin keliru, namun di dalam hati saudara duak, begitu sangat berdetak keras. Roh Kuduslah yang memberi warning kepada saudara-saudara untuk tidak melakukan hal itu, saudara-saudara sekalian. Roh Kudus jangan didukakan, jangan dipadamkan, saudara-saudara. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Oke, selanjutnya saudara-saudara, pandangan yang berbeda. Ada pandangan yang berbeda, pandangan bahwa baptisan Roh Kudus harus dibarengi dengan bahasa roh. Tidak harus ya, kita sudah jawab tadi bersama-sama. Baptisan Roh Kudus sudah otomatis dialami oleh orang percaya ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jelas, Roh Kudus tidak harus dibarengi dengan bahasa roh. Enggak, namun Roh Kudus adalah harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Allah, suka menolong, suka mendengarkan firman Tuhan, suka juga untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang lain, karena itulah yang dialami oleh sidang jemaat mula-mula pada saat hari itu, saudara-saudara sekalian. Jadi baptisan Roh Kudus otomatis dialami ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Efesus 1 ayat yang ke-13. Next, saudara-saudara, baptisan api. Nah, di situ dikatakan kan ada baptisan api yang harus dialami oleh orang-orang pada saat hari itu, dan di situ dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi ingat, baptisan api dan baptisan Roh Kudus juga akan dan hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Apa sih baptisan api? Ada beberapa perbedaan, saudara sekalian, yaitu ada beberapa pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kedua jenis baptisan ini maksudnya adalah baptisan Roh Kudus dan baptisan api akan dialami oleh semua orang percaya Yesus. Jadi ada orang yang mengatakan baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu dialami oleh semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, mengalami baptisan Roh Kudus dan sekaligus mengalami baptisan api. Jadi bagi para penafsir atau ahli tafsir dikatakan dia yang akan datang, yaitu Yesus, dia akan membaptis kamu dalam roh dan dalam api. Itu artinya adalah memberikan Roh Kudus dan ada penderitaan. Jadi memang murid-murid pada saat hari itu, sidang jemaat mula-mula, ada mengalami penderitaan pada saat hari itu, saudara-saudara sekalian. Namun bagi saya ini mungkin kurang tepat atau mungkin dipaksakan ayatnya, saudara-saudara. Karena di ayat yang ke-13 itu, ayat yang ke-12 itu dikatakan, setelah ayat yang ke-11 itu dikatakan alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi baptisan api ini sebenarnya bukan penderitaan bagi orang-orang Kristen, saudara-saudara. Memang akan ada penderitaan yang dialami, namun sebenarnya terlalu memaksakan. Bagi saya baptisan api ini adalah yang ini. Baptisan api ini maksudnya adalah bagaimana baptisan api untuk mereka yang tidak percaya, yang akan diberikan hukuman selama-lamanya, saudara-saudara sekalian. Banding ayat 12 yang saya bacakan tadi, alat penampi sudah ada di dalam tangannya. Jadi Allah sedang berkata, atau Yohanes sedang berkata,
kepada orang-orang pada saat hari itu, jikalau engkau percaya Yesus, maka engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Namun jikalau engkau nggak percaya, maka Yesus yang sama akan membaptis kamu di dalam api, yaitu tentang penderitaan, engkau akan dihukum selama-lamanya. Makanya di ayat yang ke-12 dikatakan, alat penampi sudah ada di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengerikannya, tetapi budur jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi lebih tepat baptisan api ini adalah untuk orang-orang yang tidak percaya, yang akan dihukum. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara semuanya. Nah, itu kan beberapa pandangan yang sudah kita tahu. Oh, ternyata ada baptisan api. Ya, ada baptisan api, saudara-saudara. Itu hanya bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yaitu tentang penghukuman, saudara-saudara semuanya. Oke, yang kelima adalah baptisan penderitaan Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-50 dikatakan, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Akan tetapi ada baptisan yang harus aku jalani dan aku merasa sangat tertekan sampai hal itu digenapi. Jadi baptisan penderitaan Yesus Kristus ini adalah bagaimana Yesus akan disalibkan. Nah, ini sebagai kiasan ya. Ingat ya, tadi saya katakan ada secara harafiah, namun ada secara kiasan. Baptisan yang dialami Yesus ini adalah baptisan kiasan, bukan di dalam air, enggak. Namun bagaimana dia akan menderita, bagaimana dia akan disalib, bagaimana ia akan dibunuh, dicaci maki, disalibkan, saudara-saudara sekalian. Itulah baptisan penderitaan Yesus Kristus, saudara sekalian. Dan ini hanya dialami oleh Yesus Kristus. Tidak bisa dilakukan oleh orang lain atau tidak dialami oleh orang lain. Karena hanya Yesuslah yang menanggung salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena hanya dia yang layak menebus kita, saudara-saudara sekalian. Nah, ada yang keenam, singkat-singkat saja, yaitu baptisan bangsa Israel. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2 dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui, kata Rasul Paulus, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ada memang beberapa orang mengatakan baptisan awan dan baptisan laut, atau saya sebutkanlah itu baptisan bangsa Israel untuk mempermudahnya. Jadi ada disebutkan, ada Alkitab menyebutkan baptisan dalam awan dan dalam laut. Apa yang dimaksudkan dengan baptisan awan dan dalam laut? Apakah kita harus mengalami baptisan dari bangsa Israel pada saat hari itu? Tidak, saudara. Jadi bangsa Israel pada saat hari itu, saudara, ketika mereka ada dalam kemah tabernakel, saudara sekalian, mereka berkemah. Dan ternyata tiang awan ada di atas kepala mereka ketika siang hari, saudara-saudara sekalian, untuk menaungi mereka dari teriknya matahari, saudara-saudara. Dan pada malam hari ada tiang api di atas kemah itu, di atas tabernakel itu, untuk melindungi, untuk menerangi mereka pada malam hari. Dan di sini dikatakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan, yaitu tiang awan itu, saudara sekalian, dan dalam laut. Apa yang dimaksudkan dalam laut? Ternyata ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka harus melewati laut Teberau lebih dahulu, dan mereka dibaptis di sana oleh kuasa dari Allah Israel pada saat hari itu. Jadi itu yang dimaksudkan baptisan awan dan baptisan laut. Nah, sekarang kan kita sudah mengetahui kan, oh ada baptisan awan, ada baptisan laut, dan kita tidak harus mengalami hal ini. Yang terakhir, saudara-saudara, ada disebutkan baptisan bayi. Nah, ini tidak dilakukan oleh orang Kristen karismatik. Namun saudara-saudara, jangan menganggap diri paling benar. Tunggu dulu, saudara-saudara sekalian. Jikalau ada orang yang melakukan baptisan air, hargai, jangan menjudge, saudara-saudara. Jangan mengatakan, loh dia kan belum bisa percaya Tuhan. Tunggu dulu, saudara sekalian. Karena ayat-ayat Alkitab mengatakan demikian. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, kata Yesus. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Jadi ada anak datang kepada Yesus ketika Yesus mengajar. Dan murid-murid menghalangi pada saat hari itu. Maka Yesus menegur mereka, jangan halang-halangi dia datang kepadaku. Justru orang-orang yang seperti ini yang mempunyai kerajaan surga. Artinya ketika mereka datang, bukankah itu artinya mereka percaya kepada Yesus? Mungkin gak mereka datang, namun mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak nyaman datang kepada Yesus. Tentu tidak, saudara-saudara. Itulah yang membuat satu indikasi bahwa ternyata baptisan air itu, baptisan bayi itu diizinkan, diperbolehkan, saudara-saudara sekalian.
Jadi jikalau ada orang yang melakukan baptisan air, monggo. Namun kita tidak melakukan hal itu. Kita lebih menggunakan penyerahan bayi. Tidak mengapa. Sama seperti Samuel yang diserahkan pada masa kecilnya. Saudara-saudara, tidak mengapa. Namun jikalau ada yang melakukan baptisan bayi, monggo jangan dijudge. Karena ada dalil. Jikalau kita berbicara dalil, ada dalil yang bisa sah untuk melakukan baptisan bayi itu, saudara-saudara. Dan juga seperti yang saya katakan, baptisan itu adalah tanda perjanjian, sama seperti sunat. Jadi bagi orang Katolik, baptisan itu adalah tanda perjanjian. Oh, kalau baptis ini sudah menjadi perjanjian antara Allah dan dengan bayi itu menjadi miliknya Tuhan. Jadi seperti itu. Monggo, jikalau ada orang yang melakukan baptisan bayi, jangan dijudge, jangan dihakimi, saudara-saudara sekalian. Oke, sekarang kita masuk di dalam ayat itu. Saudara, ini bagian-bagian yang terakhir, sebenarnya ini singkat saja. Di dalam ayat yang ke-13 itu dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Ini runtutan cerita bagaimana Yesus datang untuk dibaptis, saudara-saudara sekalian. Ternyata saudara-saudara, Mesias datang dari tempat yang tidak prospek. Galilea itu kan tidak prospek. Yang prospek itu adalah Yerusalem pada saat hari itu. Negara yang ada istana di sana. Nah, jadi Yesus datang dari tempat yang tidak prospek. Itulah yang membuat orang-orang yang pada saat itu tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias itu, saudara-saudara. Dan sebenarnya juga Yohanes itu agak sedikit ragu. Waduh, ada enggak ya Mesias datang dari Galilea ya? Seperti itu. Mesias datang membebaskan mereka secara politik Romawi pada saat hari itu. Jadi bagi bangsa Israel, mengapa mereka menolak Yesus? Karena mereka menganggap Mesias yang datang itu membebaskan mereka secara politik, yang bagaimana mereka dijajah oleh tentara Romawi pada saat hari itu. Makanya setelah dibaptis mereka, tidak ada yang percaya kepada Yesus. Semua mereka kecewa kepada Yesus dan tidak mengikuti mereka, saudara-saudara. Masih Mesias datang untuk dibaptis oleh Yohanes, ternyata Mesias juga berdosa? Tidak, saudara-saudara ya. Jelas tidak. Jelas dikatakan bahwa bukan aku yang pantas untuk membaptis kamu, namun kamulah yang membaptis aku. Jadi Yohanes sendiri mengakui bahwa Yesus itu tidak perlu baptisan, bahwa Yesuslah yang harus membaptis Yohanes. Namun Yesus berkata, kerendahan hatinya, biarlah hal itu terjadi, karena Yesus akan melakukan pelayanannya. Jadi sebelum melakukan pelayanannya, dia harus setidaknya disahkan lebih dahulu. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara semuanya. Nah, Yohanes makanya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkaulah yang datang kepadaku. Jelas ya, saudara-saudara. Tetapi Yohanes mencegah dia. Yohanes tahu bahwa Yesus tidak perlu penyucian atau tefilah. Yesus itu sudah suci. Jadi Yohanes tahu hal itu. Yohanes mencegah Yesus untuk dibaptis. Namun Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Yesus bisa saja, ini kata Leon Morris, ini indah saudara, kata-kata Leon Morris. Yesus bisa saja tetap di atas, berdiri di depan Yohanes dan memanggil orang-orang berdosa. Tapi Yesus malah turun ke bawah bersama-sama orang berdosa untuk meneladankan pentingnya keselamatan. Jadi Yesus itu bisa saja di depan Yohanes itu berdiri. Kamu Yohanes, kamu baptis ya, aku yang memanggil orang-orang berdosa. Karena aku kan gak berdosa. Ayo semua datang untuk dibaptis Yohanes. Yesus bisa saja mengatakan demikian. Namun Yesus tidak demikian. Yesus meneladankan dirinya. Untuk pentingnya keselamatan, untuk pentingnya baptisan. Itulah yang diteladankan oleh Yesus. Ini kata-kata yang indah dari Leon Morris, saudara-saudara. Setelah itu di ayat yang ke-16, 2 ayat terakhir bagi kita, Yesus keluar dari air. Dikatakan di situ, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Langit terbuka itu memang selalu dijelaskan di dalam Alkitab, yang artinya adalah Allah mau menyampaikan sesuatu yang penting, saudara. Jikalau Bapak Ibu saudara membaca Yesaya pasal 64 ayat yang pertama, itu kayak proklamir, saudara sekalian. Jadi keluar dari air itu seperti proklamir, saudara sekalian. Dan di situ dikatakan juga pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ingat ya, seperti burung merpati, bukan burung merpati, saudara-saudara ya. Jadi jikalau ada gambar yang ada burung merpati, sebenarnya itu kurang alkitabiah. Karena apa? Seperti burung merpati. Seperti berarti bukan. Jikalau saya seperti Ferry, jelas saya bukan Ferry. Iya kan saudara-saudara ya? Jikalau saya mirip papa saya, itu berarti saya bukan papa saya. Ingat saudara ya, itu bisa dibedakan ya.
saya seperti Papa saya, itu bukan berarti saya adalah Papa atau Papa saya adalah saya. Bukan seperti itu. Jadi memang Roh Allah itu seperti burung merpati terlihat seperti itu aja, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi Yohanes yang melihat kejadian itu bukan Yesus. Jadi Yohanes yang melihat Roh Allah itu seperti burung merpati, bukan Yesus ya. Ini kan jarang diselidiki. Jadi Yohanes yang melihat dan Roh Allah turun seperti burung merpati, itu hanya dilihat oleh Yohanes, saudara-saudara sekalian. Nah, sebagai tanda persiapan Yesus untuk melayani. Karena itu, setelah itu Yesus akan melayani. Ada ucapan-ucapan bahagia. Ada juga nanti pasal yang keempat, Yesus dicobai dan seterusnya. Jadi sebagai persiapan untuk melayani. Ayat yang terakhir bagi kita, saudara-saudara, di ayat yang ke-17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Anak Allah memang gelar Mesias sejak zaman perjanjian lama. Jadi jikalau kita membaca kitab Daniel, anak Allah itu saudara sekalian, atau anak manusia itu, anak Allah atau anak manusia itu memang sebagai nubuatan, bahwa sebutan untuk Mesias, saudara-saudara sekalian. Jadi sudah ada di zaman perjanjian lama, sejak zaman dahulu kan, saudara-saudara sekalian. Nah, Allah, tanda petik ya, Allah melantik Yesus sebagai Mesias. Sebutan anak Mesias itu, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kita bertanya, Pak, masa si Allah beranak? Di sini kan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya jelas yang berkata ini adalah Bapa. Tapi dikatakan di sini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Allah kok beranak, Pak? Kan banyak orang yang berkata demikian. Ini slide terakhir, saudara. Walamu iku beranak Terus mamanya nendi, siapa anak mamae? Kan sering dia mengatakan demikian. Ketika ada orang yang berkata demikian, saudara, saya sering mengatakan, ditanya seperti itu, saya bilang begini, saudara, kamu kalau ngomong itu lebih cerdaslah sedikit. Makanya awakmu iku sekolah jangan sampai gerbang tok, masuk ke dalam sesekali. Yang nanya iku ya sing cerdas, kenapa sih? Anak Allah itu adalah istilah, saudara sekalian. Anak tangga ada. Kita nggak pernah tanya mana ibu tangga. Kita nggak pernah protes. Apakah anak tangga itu beranak? Apakah anak tangga, ada bapak tangga nikah sama ibu tangga sehingga melahirkan anak tangga? Kita nggak pernah pusing akan hal itu. Anak kunci, ibu kunci mana? Nggak ada ibu kunci. Bapak kunci mana? Nggak ada bapak kunci. Itu hanyalah sebuah istilah. Makanya kadang orang-orang itu bertanya karena kebodohannya, saudara-saudara sekalian. Kita juga harus memiliki pengertian-pengertian yang dalam. Kita juga harus bisa memberi jawab kepada mereka yang nggak memiliki pengertian-pengertian ini, yang sekolah hanya sampai gerbang ini, saudara-saudara. Anak Allah itu bukan berarti Allah beranak. Itu hanya istilah, saudara-saudara sekalian, untuk mengistilahkan kedekatan kita dengan Allah Sang Juru Selamat itu, saudara-saudara. Jadi tidak ada gap dengan Bapa dan anak, itu tidak ada gap. Makanya kita juga disebutkan sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Itu hanyalah sebuah istilah. Karena juga bagi orang Israel tidak bisa menyebutkan Elohim, makanya disebutkan anak Allah, saudara sekalian. Nah, anak Allah ini sebenarnya adalah sebutan lain bagi Allah itu sendiri. Jadi karena begitu sakralnya nama itu, maka disebutkan dengan anak Allah. Makanya ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, banyak orang-orang ingin membunuh Yesus. Karena sebutan anak Allah itu atau sama dengan Bapa itu adalah sesuatu yang sakral, saudara-saudara. Jadi Allah nggak beranak ya. Itu hanyalah istilah untuk menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Sang Juru Selamat itu. Amin, demikian firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan naikkan pujian itu, tidak mengapa. Kita akan naikkan satu lagi pujian itu. Saya mengambil waktu Bapak Ibu 10 menit ya, gak apa-apa. Lebih telat 10 menit, lebih lama 10 menit. Oke, kita nyanyikan untuk mengakhiri ibadah kita. Oke. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ada dalam hati kita. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku jamalaku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kudus Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa teman-teman kita yang akan kita doakan, yaitu Ibu Eliana yang berulang tahun tanggal 15 kemarin, 15 Mei, dan juga Ade Ryan. Sebutannya pas ya. Adik siapa sebutannya? Ryan ya. Rain ya, sorry. Salah menyebut adik Rain yang juga lagi sakit. Katanya ada yang mengatakan panas, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tenggorokannya bermasalah seperti itu. Apa-apa kita akan doakan bersama-sama. Mungkin ada setelah tenggorokannya mungkin akhirnya panas, demikian saya kurang tahu. Namun kita akan doakan bersama-sama saudara-saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memampukan kami untuk menyelesaikan ibadah PA ini. Berdoa ya Tuhan bagi adik Rain yang lagi sakit tenggorokannya, mungkin ada juga mengalami panas, juga mungkin ada yang lain-lain ya Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan adik Rain. Obat-obat yang dipakai kiranya Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemulihan adik kami yang tercinta ini. Tuhan memberikan kekuatan juga kepada orang tuanya yang menjaga, yang merawat. Tuhan memberikan kekuatan. Kami yakin dan percaya adik kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga bagi Ibu Eliana yang berulang tahun tanggal 15 kemarin. Tuhan juga menolong, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga umur yang panjang, dan juga memberikan penghiburan bagi beliau. Tuhan yang menolong dalam kesehatan keluarga pekerjaannya. Tuhan yang memberkati. Sidang jemaat Tuhan juga Tuhan memberkati dalam kesehatan keluarga pekerjaannya. Tuhan memberkati kami semua. Pelayan-pelayan Tuhan juga yang terlibat dalam rangkaian ibadah ini, Tuhan juga memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menyelesaikannya. Puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.